kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perjalankan terlebih dahulu Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perjalankan beliau dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada beliau dan disaksikan oleh beliau bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Rabbihil Kubra, sungguh beliau telah melihat Nabi besar Muhammad dari tanda-tanda kebesaran Allah Al-Kubra yang terbesar. Setelah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi besar Muhammad semua dari apa-apa yang akan terjadi di alam ghaib, di alam akhirat, di alam setelah kita meninggalkan dunia, yang akan ditempati oleh manusia, surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad neraka serta isinya dan azab yang Allah siapkan dalamnya dengan berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari umatnya dan selainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga serta isinya. Bukan hanya sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah Allah tunjukkan kepada satu nabi rasul sebelum Nabi kita Muhammad dan para malaikat-malaikat Allah pun, bahkan yang pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala Allah kala itu tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad dan disaksikan oleh Nabi besar Muhammad, dan Allah sendiri telah menyatakan kepada kita, fa-auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'ah afatumarunahu ala ma yara. Allah tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah anugerah terbesar yang pernah Allah berikan kepada seseorang hamba dalam kehidupan mereka di atas dunia. Dan itulah anugerah terbesar yang didapat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapat oleh selainnya. Dan itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Dan kala itulah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah tunjukkan, perlihatkan, dilihat, disaksikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad untuk melaksanakan salat itu. Yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya setiap mukmin. Setiap mukmin mi'rajnya artinya perjumpaannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bincang berbicara ia antara Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kondisi mereka melaksanakan salat. Dan salat merupakan sesuatu yang paling disenangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan salat itu adalah sesuatu yang paling menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan kepada kita, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku adalah salat. Dan kita dapatkan Al-Qur'an, ya saya mungkin sekali lagi membahas sedikit mengenai masalah salat agar kita perbaiki salat, karena salat inti, salat di dalamnya segala-galanya. Karena Allah ingin muliakan kita umat Nabi Muhammad dengan salat yang Allah wajibkan kepada kita, agar kita pun merasakan apa yang dahulu dirasakan oleh Nabi kita Muhammad dan para pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad dari umat ini di dalam salat. Dan agar kita betul-betul berupaya berusaha untuk memperbaiki salat kita. Jangan sampai kita hanya sekadar melaksanakan kewajiban salat
dan kita tidak mendapatkan hakikat buah hasil dari salat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, dan kalau kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mendidik kita mengenai salat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, dan setiap kita tahu itu firman, wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam kalimat ini, ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan, menunaikan, menegakkan, menjalankan kewajiban salat. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan bagi mereka yang melaksanakan salat hasil yang bisa mereka dapatkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hasil yang bisa kita dapatkan dari salat kita sesuai apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu akan mencegah bagi mereka-mereka yang menegakkannya, menunaikannya, mendirikannya, melaksanakannya sesuai perintah Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil fahsya'i wal munkar, dari segala semua al-fahsya yang keji, wal munkar, dan mungkar, semua yang keji, ucapan, perbuatan, lahir, batin, gerak geri, muamalat, tingkah laku, kelakuan, dan yang mungkar dari ucapan, perbuatan, lahir, batin, tingkah laku, gerak geri, apapun yang bentuknya, besar, kecil, insyaallah. Dan Allah memastikan, inna salata, Allah memastikan, menekankan sesungguhnya salat itu, artinya Allah memastikan bagi yang aqimis shalah, betul-betul menegakkan salat sesuai perintah Allah dan Nabi-Nya Muhammad, dari semua perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini yang menyebabkan malapetaka yang terjadi di muka bumi. Malapetaka dalam rumah tangga, malapetaka bagi diri kita. Tadi kita dengarkan imam mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Imam tadi mengatakan, "Wa innahu li hubbil khairi la syadid." Afala ya'lamu idza busira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Tadi ayat yang dibaca oleh imam dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan ketetapan itu tidak akan pernah berubah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tidak akan pernah berubah dari dulu sampai saat ini sampai akan datang. Kebaikan yang kita dapatkan, yang kita lihat karena hasil daripada kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga keburukan yang kita lihat karena hasil daripada keburukan yang kita lakukan. Sadar kita atau tidak tidak sadar. Tidak ada apapun yang menimpa kita dari keburukan kecuali karena keburukan yang telah kita lakukan. Allah menegaskan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian dari musibah, apapun musibahnya, besar, kecil, lahir, batin, kita pribadi, rumah tangga, bagi anak kita, istri kita, dan semuanya. Sebab apa? Fabima kasabat aydikum, karena sebab perbuatan kalian, kata Allah.
Apapun yang menimpa kalian daripada sesuatu yang tidak baik, musibah yang kita tidak inginkan, Allah menegaskan dari kita, perbuatan kita karena kita. Dan Allah menegaskan wa ya'fu an katsir. Dan Allah masih banyak memaafkan dari banyak kesalahan yang kita lakukan yang sebabnya kita mendapat musibah, apa yang tidak kita inginkan. Salat bisa mencegah kita dari penyebab kita mendapatkan musibah. Musibah yang kita dapatkan atas kelakuan kita, perbuatan kita. Maka salat itu akan memperbaiki ucapan kita, perbuatan kita, sehingga tidak nampak dari kita kecuali yang baik, tidak nampak dari kita kecuali yang benar, tidak nampak bagi kita kecuali yang diinginkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau nampak dari kita yang tidak baik, berarti atas kelakuan kita, berarti ujung-ujungnya kita akan lihat salat kita masih ada kurangnya. Salat kita masih ada kurangnya, bahkan masih banyak kurangnya. Salat yang selama ini kita kerjakan, kita laksanakan sehari semalam 5 kali paling minim, lain salat sunnatnya, ba'diyahnya, lain salat-salat yang lainnya, dan lain insyaallah nanti kita kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang Allah istimewakan kita umat Nabi besar Muhammad. Bulan yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad, wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan bagi umatku, milik kita, punya kita. Bulan yang Allah istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita, siapapun mereka. Hanya Allah khususkan, istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Dalam bulan yang agung, yang mulia itu, yang istimewa itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Artinya salat, atau dinamakan dengan salat tarawih. Ternyata di bulan yang agung, bulan suci Ramadan itu, bulan puasa itu, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan di dalamnya salat tarawih. Maka sholat harus menjadi perhatian utama kita. Untuk selalu kita berusaha untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena agama kita memiliki 3 rukun. Agama kita punya 3 rukun. Pertama rukun Islam, kedua rukun iman, kedua rukun ihsan. Itu agama. Rukun itu tiangnya. Agama itu punya 3 tiang. Tiang Islam, tiang iman, dan tiang ihsan. Ketiga rukun ini harus baik, harus kokoh, harus kuat, harus kekar, harus mantap. Tidak boleh goyang, tidak boleh rapuh, dan tidak boleh melayang. Kita harus capai semua 3 ini. Rukun Islamnya, syahadatnya harus kita perbaiki, sempurnakan. Salat 5 waktunya, namanya zakatnya, puasanya, hajinya. Harus baik, harus kokoh, harus kuat. Dan setelah 2 kalimat syahadat, penyebab zakat, penyebab puasa, penyebab haji, dan apa yang ada dalam Islam lainnya kokoh kalau sholatnya kokoh. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya sempurna, sholatnya kekar, sholatnya mantap, semua akan menjadi mantap, baik, semuanya baik. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya secara tegas, beliau mengatakan, awwalu ma yuhasab bihil abad yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab, ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat tentang masalah salat.
Fa idza wujidat tamah qubilat wasairu amali. Jika didapatkan salat seseorang hamba itu sempurna, maka diterimalah salatnya dan semua amalnya akan diterima. Bersamaan semua amalnya akan diterima kalau salatnya diterima. Dan salat tidak diterima kecuali tammah, didapatkan sempurna. Sempurna rukunnya, qaulinya, fi'linya, rukun qalbi dan lain sebagainya. Wa idza wujidat naqisah ruddat wasairu amali. Apabila salat itu didapatkan ada kurangnya sempurna, maka ditolak salat dan semua amalnya akan ditolak. Semua amalnya akan ditolak. Kenapa? Karena sudah salat tidak sempurna, berarti yang lain pun tidak sempurna. Yang lain pun tidak sempurna. Setelah rukun Islam kita kokoh kuat, dan kita harus berusaha untuk menjadi kokoh dan kuat, dan tidak akan kokoh kecuali kalau kita mengikuti apa yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan beliau panutan kita, tauladan bagi kita dalam melaksanakannya. Apa yang dari beliau, cara yang beliau ajarkan kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat, beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sudah mengajarkan kita salat ya, dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab dan lainnya, sesuai yang dinukil oleh para ulama kita dalam kitab fikih. Salat yang didahului oleh rukunnya, dan harus sempurna rukunnya, syaratnya, syarat yang ada di dalamnya rukunnya, dan harus sempurna rukunnya dan semuanya. Tidak boleh melaksanakan salat sesuai keinginan kita, kehendak kita, cara kita tidak boleh, harus sesuai kehendak, keinginan, cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kita tinggal melaksanakan, mengerjakan apa yang telah dahulu pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus berusaha, selalu berusaha. Kalau sudah kita merasa salat kita baik, dan harus kita berusaha untuk menjadi lebih baik, dan tidak akan pernah habis usaha kita untuk menjadikan salat kita lebih baik. Bagaimana kita tahu salat kita lebih baik? Kita lihat diri kita, kelakuan kita. Kalau kelakuan kita masih ada yang kurang baik, berarti salat kita masih kurang baik. Kalau kita lihat mata kita masih bermaksiat, telinga kita masih bermaksiat, lisan kita yang keluar masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun maksiatnya, tangan kita, kaki dan semuanya, hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita masih bermaksiat, berarti tanda salat masih belum sempurna. Dan apabila kita dapatkan alhamdulillah mata kita sudah terhindar dari maksiat, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, hati, ucapan, perbuatan, tingkah laku kita, maka kita harus lebih sempurnakan salat. Kenapa? Karena ada lebih jenjang setelah itu, lebih baik. Sampai kapan lebih baik? Sampai kita mati. Andaikan kita masih hidup, ada di atasnya yang lebih baik. Dan tidak akan pernah sampai habis, kapanpun lebih baik itu. Ada yang jauh lebih baik. Kalau sudah sempurna, maka kita harus menyempurnakan rukun iman kita. Al-iman billah, modalnya, utamanya, dasarnya, pokoknya, kembalinya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita sempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat mendidik kita untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena setiap kali kita melaksanakan sholat, kita pun diingatkan akan selalu apa yang karena sebabnya Allah ciptakan kita. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami selalu menyembah. Ingat Allah, tergantung iyyaka na'budu itu kita akan kenal dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dan baik kita dalam mengucapkan iyyaka na'budu. Karena iyyaka na'budu bukan hanya sekedar ucapan yang habis selesai, enggak. Karena iyyaka na'budu bagikan ikrar kita di hadapan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berupaya dalam sholat kita betul-betul merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Karena keimanan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan ia merasa akan selalu diawasi, dilihat olehnya Allah dalam ucapan, perbuatan, lahir batinnya. Dan sholat mengajarkan kita, mendidik kita untuk hal itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Rabb kami selalu menyembah. Menyembah zat yang selalu melihat kita, mengawasi kita, selalu bersama kita. Allah mengatakan wallahu ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Alam ya'lam bi anna Allah yara, apakah itu manusia tidak mengetahui, meyakini bahwasanya Allah selalu melihatnya? Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu Allah selalu mengawasimu. Tuhan kita Allah selalu mengawasi kita, tapi sayangnya kita tidak merasa diawasi oleh Tuhan kita Allah. Seharusnya sholat itu momen, sholat momen yang penting yang kita harus usahakan dalam sholat dari awal kita sholat. Kalau memang tidak bisa dari mulai kita berwudu, kita merasa kita diawasi oleh Allah. Karena setiap kali seseorang mukmin bangkit untuk melaksanakan sholat, Allah menghadapnya. Allah menghadap kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merespon apa yang kita lakukan di dalam sholat kita. Kita merasa diawasi Allah. Kita belajar awal kita merasa diawasi oleh Allah sebagai bagian dari iman kita kepada Allah. Dan sebagai keyakinan kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Belajar dari sholat 5 waktu Allah mengawasi kita. Berupaya, berusaha sehingga insya Allah sholat kita akan baik. Lama-lama akan timbul dalam hati kita rasa takut. Kenapa kita bermaksiat? Karena kita merasa tidak takut. Karena kita merasa tidak takut kepada Allah, maka kita maksiat. Kalau orang yang takut, tidak mungkin dia maksiat. Kalau orang merasa diawasi oleh Tuhannya, Allah tidak mungkin dia maksiat. Kenapa maksiat? Karena merasa tidak diawasi. Karena merasa tidak dilihat. Maka kita belajar dari sholat, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh Allah. Kalau sudah rukun iman kita kepada Allah baik, insya Allah rukun yang lainnya baik. Setelah itu rukun ihsan, yang mendidik kita untuk menjadi hamba yang selalu merasa diawasi oleh Tuhan kita Allah. Rasulullah mengatakan ketika ditanya mal ihsan, apa itu ihsan? Beliau menjawab qal an ta'budallaha ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Tuhanmu Allah saat ini dan seterusnya ka'annaka tara, seakan-akan kau melihat Allah.
seakan-akan kau melihatnya. Wa illam takun tara, dan jika engkau merasa tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka engkau merasa engkau dilihatnya. Kalau selama ini kita melaksanakan sholat wajib, terutama begitu yang sunnah, merasa tidak dilihat oleh Allah, mari ayo kita berupaya, berusaha untuk merasa dilihat oleh Allah dalam sholat kita. Dari Allahu Akbar, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita fokus dalam sholat kita dan berusaha baik dalam menjalankan sholat kita, agar kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya akan baik, semuanya akan baik, dan kita akan jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hati kita sholat, sebagaimana Nabi kita Muhammad dijadikan oleh Tuhannya Allah, wuju'ilat, dan telah dijadikan, kata Nabi Muhammad, qurratu aini, oleh Tuhanku Allah, sesuatu yang paling menghibur hatiku, menyenangkan aku, fis shalah, dalam sholat. Maka kita dapatkan mereka-mereka orang-orang sebelum kita sholat yang 1000 rakaat, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Fiqihil Maganda Muhammad bin Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan lain sebagainya. Ada sebagian sahabat yang sholat sunatnya 1000 rakaat, setiap rakaat meneteskan air mata kalau sujud, setiap kali sujud meneteskan air mata, setiap kali sujud meneteskan air mata, sebagaimana Nabi kita Muhammad ketika sujud meneteskan air mata. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendidik matanya takut, telinganya takut, lisannya takut, gerak-geriknya takut, hatinya takut, dalam bermuamalat dia takut, bukan takut kepada hukuman manusia, tapi takut kepada hukuman Tuhannya Allah. Bukan takut hanya kepada hukuman Tuhannya Allah, takut karena besarnya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Rasul pun takut, dan seorang hamba yang paling takut dengan Tuhannya Allah, Nabi kita Muhammad. Itu yang paling takut dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap yang mengenal Tuhannya Allah pasti takut, dan yang setiap yang takut kepadanya pasti akan mendekat. Ayo mari kita bersama-sama, alhamdulillah sebentar lagi datang bulan Ramadan, datang bulan kita latihan lagi untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Dalam sholat kita merasa diawasi oleh Allah, ucapan kita, perbuatan kita, apa yang terlintas dalam hati kita, jadi sehingga sholat kita fokus, sholat kita baik, sholat kita sempurna, sholat kita berkualitas, ada kualitasnya, ada nilainya, sehingga menjadikan setiap amal ibadat yang lainnya berkualitas. Kalau sholatnya kualitas, berarti yang lainnya akan berkualitas. Puasanya berkualitas, zakatnya berkualitas, hajinya, umrohnya berkualitas. Kenapa? Karena sholatnya ada kualitasnya. Tapi kalau sudah sholat ada kualitas, puasanya tidak ada kualitasnya, zakatnya tidak ada kualitasnya, haji umrohnya tidak ada kualitasnya, dan semua yang lainnya amalannya tidak ada kualitasnya. Ya, dan ini harus tugas kita sama-sama ini. Tugas kita sama-sama. Salat. Ini tugas bagi yang sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan sholat sesuai perintahnya, perintah Nabi-Nya. Allah jadikan sholat sesuatu yang paling menyenangkan hati kita. Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan dalam sholat kita. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.
Ya Rabb. Ada satu hadis ya, mungkin kita baca suatu hadis mengenai kemuliaan salat dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, semoga Allah mensyurahkan ridha atasnya, seorang sahabat Nabi Muhammad, bahwasanya beliau mengatakan telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjud lillahi sajdatan," tidak ada seorang hamba yang sujud karena Allah satu kali sujud. Artinya salat, dalam salat dia akan sujud kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah akan tulis baginya dengan satu sujud itu satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'ah, dan Allah akan hapus dengan sebab satu sujud itu satu kesalahan. Wa rafa'alahu biha darajah, Allah akan angkat baginya dengan satu sujud itu derajat, satu derajat. Fastaghfiru minas sujud, maka Rasul mengatakan perbanyaklah dari sujud. Nanti banyaklah salat, perbanyaklah salat. Hadisnya riwayat Imam Majah dengan sanad yang sahih. Dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, as-salat khair maudhu, salat itu adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Faman istata' an yastaghfir falyastaghfir, barang siapa mampu untuk memperbanyak ia itu salat, maka hendaklah ia perbanyak salat. Dan Rasulullah mengatakan, inna fi salati syifa, sesungguhnya dalam salat itu ada obat penyembuh. Dalam salat itu ada penyembuh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khair. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal silahkan. Ibu-ibu boleh juga tanya. Ya Rabb. Ya, kita berupaya ya, kita berusaha bang, salat kita baik. Sebagaimana kita berusaha untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan anak istri kita, rumah tangga kita. Karena kalau salat kita baik, insya Allah rizki kita ada aja. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu, istrimu untuk melaksanakan salat. Kami tidak minta kepada kalian rezeki, kami akan selalu berikan kalian rezeki. Artinya dengan salat itu insya Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dalam kalimat lain Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah bantuan untuk kalian mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan salat. Artinya salat termasuk cara yang ideal, yang tepat, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan apapun yang kita harapkan dari Allah. Salat. Samping kita usaha, kita ikhtiar, jangan lupa juga ikhtiar dengan salat. Karena Allah berjanji. Dan Allah mengajarkan kita langsung untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah. Yang pertama sabar, karena ya dunia seperti itu, harus sabar. Nggak bisa instan. Kalau kepengen minum kopi, ya ke dapur dulu, masak air dulu, ambil kopinya, ambil gulanya, taruh di cangkir, tuang airnya. Nggak kopi langsung ada kok. Nggak bisa mau kopi langsung ada kopi.
Nanti itu di surga yang begitu. Kalau surga begitu. Semua instan, semua serba ada. Bukan kalau mau kopi di surga bikin dulu, enggak ada, langsung ada kok. Pengen kopi langsung kopi di hadapan kita. Pengen apapun kita langsung ada di hadapan kita. Apapun langsung ada di hadapan kita. Enggak susah-susah. Enggak perlu kita cari di mana. Enggak perlu, langsung ada di hadapan kita. Itu nanti di surga. Apapun yang kita inginkan langsung ada di hadapan kita di surga. Tapi di dunia enggak bisa. Kalau di sini enggak bisa. Harus beli dulu kopinya. Gula langka sekarang. Kemarin minyak, kemarin langka minyak goreng. Sekarang mulai gula. Habis gula nanti mungkin mentega, habis mentega wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin berikut ini pemimpin yang baik. Semuanya murah. Semuanya murah, semuanya mudah. Allahumma amin. Kenapa? Karena perbuatan kita, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat. Ini musibah bagi kita semua, sampai ada yang meninggal, la ilaha illallah. Sampai ada yang meninggal, bukan satu, bukan dua, hanya ingin mengharapkan namanya minyak goreng. Ya Rabb. Kenapa? Ya salah kita, perbuatan kita. Kalau ditelusuri pasti karena salah kita. Lupa kita syukur terhadap minyak goreng. Lupa kita syukur terhadap nikmat gula yang Allah berikan. Dan kita lupa syukur terhadap nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita terlalu banyak kufur, mata kufur, telinga kufur, lisan kufur, perbuatan kufur, tingkah laku kufur, dan seterusnya banyak kufur. Kalau kita baik, insya Allah, Allah janji. Kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, Allah janji Allah akan bukakan langit, berkah dari langit dan bukan satu berkah, berkah yang banyak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak minta kita macam-macam, Allah minta kita iman takwa aja. Allah minta kita iman takwa. Dan alhamdulillah sarana untuk kita beriman bertakwa sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita berusaha. Ayo mari kita berusaha untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, ada orang takut karena Allah karena sebab merasa berdosa. Ada takut karena Allah walaupun dia banyak ibadat, bukan karena dosa dia takut kepada Allah. Takut ibadatnya itu belum sempurna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbagai macam namanya rasa takut. Kalau kita sudah punya takut, insya Allah kita akan bisa masuk. Masuk menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Masuk ke istananya Allah. Masih sekarang masih di luar kita. Ya, kalau sudah merasa takut, mulai kita masuk dekat-dekat, nanti masuk lama-lama. Kayak apa rasa takutnya? Rasulullah menggambarkan rasa takut seorang mukmin. Seorang mukmin itu rasa takutnya terhadap dosa, terhadap salah, keliru, kekurangan, seperti gunung besar, gunung batu yang besar berada di atasnya. Sehingga kalau dia melakukan salah, maka gunung itu akan ditimpakan kepada dirinya. Itu takutnya seorang mukmin dari dosa. Seorang mukmin takutnya dari dosa walaupun
walaupun kecil, takutnya seperti gunung yang ada di atasnya, siap akan ditimpakan terhadap dirinya kapanpun ia salah. Itu takutnya seorang mukmin. Walaupun banyak namanya, walaupun banyak ibadatnya, walaupun banyak amalnya, takut kalau salah. Kalau punya itu berarti kita mukmin. Kalau belum punya itu berarti kita masih belum mukmin. Fadal, kalau ini tanyakan silahkan. Nah, akhir masih bulan Sya'ban, kita bersiap untuk menjumpai bulan Ramadan. Kita bersiap untuk menjumpai Ramadan. Kita siapkan mata kita, kita siapkan telinga kita, kita siapkan lisan kita, siapkan tangan kita, hati, perut, kemaluan kita, siapkan hati kita, siapkan tingkah laku kita, amal kita, perbuatan kita. Siapkan, kita perbaiki, kita jaga, kita yang muraqabah, kita yang mengawasi kita. Kita yang mengawasi kita. Kalau memang kita tidak dapatkan teman yang bisa menegur kita ketika mereka melihat kita salah, berarti ya mau tidak mau kita sendiri. Mau tidak mau. Kalau tidak ada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, kalau tidak ada saling memberikan nasihat, masukan untuk menjalankan yang hak agama, sabar dalam menjalankannya, ya terpaksa kita sendiri. Dan ketika kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala selalu buka bagi kita keaiban, kekurangan diri kita, dan kita lihat kita mulai berusaha membenahi kekurangan yang Allah nampakkan pada kita, berarti Allah inginkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Bukan kekurangan orang lain, kekurangan kita. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bassarahu akan perlihatkan baginya bi'uyubi nafsi, dengan aib-aib, kekurangan, celah-celah yang ada pada dirinya. Allah yang buka baginya. Nah, kita harus berupaya, Bang, berusaha. Semua kita harus berusaha sebagai seorang mukmin untuk selalu menilai dirinya sendiri, selalu berkaca. Dan alhamdulillah kaca kita bukan satu, kaca kita banyak, ribuan kaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah kaca bagi mukmin yang lainnya. Kita bisa berkaca untuk melihat diri kita dengan selain kita. Jadi jadikan selain kita kaca bagi kita. Artinya ketika kita melihat saudara kita, bukan kita lihat dia, salahnya enggak, yang kita lihat diri kita. Sebagaimana ketika kita bercermin, yang kita lihat siapa? Yang kita lihat dari cermin itu kita. Begitu juga ketika kita melihat saudara kita mukmin, yang kita lihat bukan ia, tapi yang kita lihat kita. Kita jadikan ia kaca bagi kita. Lihat ada seorang ibu, Masya Allah, kelihatan nyaman kita lihat. Ada orang yang kita lihat tuh enak kita lihat. Enak kita lihat. Ya Allah, kayak apa orang melihat saya? Apakah seperti saya melihat orang ini? Apa sih kelakuannya? Apa sih perbuatannya? Sehingga saya lihat orang ini, Masya Allah, enak, nyaman. Dan usahakan untuk jaga wudhu, ya. Usahakan untuk jaga wudhu.
terutama bagi kaum lelaki. Bagi kaum ibu-ibu dilarang untuk berwudu kalau dia datang bulan haid atau nifas, kecuali niatnya hanya untuk membersihkan atau buat biar segar tubuhnya. Karena wudu ibadat. Karena wudu ibadat. Seorang dalam keadaan namanya datang bulan itu tidak layak untuk melakukan ibadat. InsyaAllah kalau kita jaga wudu, InsyaAllah mulai akan kebaikan nampak. Tidak perlu bersolek, InsyaAllah kelihatan auranya nampak, nyaman dilihat ibu itu walaupun bangun tidur. Kalau jaga wudu, kelihatan auranya nampak, cahaya yang beda, bukan cahaya gincu dan cahaya yang lainnya, tapi cahaya yang datang dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda cahayanya, segar kelihatannya, nyaman orang lihat. Dikira orang pakai macam-macam, yang bedak pakai ini pakai itu, padahal dia hanya pakai air wudu. Ya khair, wallahu alam. Tidak ada yang tanyakan? Saya lihat dari tadi matahari tidak ada terus, saya kira belum datang masuk waktunya duha isyraq. Ternyata sudah masuk ini waktu duha isyraq. Berarti hari ini hujan lagi mungkin ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita sehat afiat. Allah sehatkan insyaallah jasmani rahani kita. Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan Islam, iman, ihsan kita, sehingga Allah jadikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menyempurnakan salat kita dan rukun Islam, iman dan semuanya. Allah ruaskan rezeki kita, Allah limpah ruahkan dalam rumah tangga kita mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan rumah kita surga bagi kita. Allah berikan kita kesehatan insyaallah. Ramadan, kita datang Ramadan sehat, kita kuat, mampu insyaallah untuk melaksanakan siam, qiyam, tilawatil Quran dan menjauhi semua perbuatan dosa. Mudah-mudahan tatkala datang malam Lailatul Qadar kita siap insyaallah dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan salah khilaf kita, Allah terima semua amal ibadat kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dan Allah sampaikan semua hajat-hajat kita insyaallah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Ala hadiniyan kullun salih wa salafan ala ma hatu bil manal wa muslimin fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa aswak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil fadl. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.